bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari itu atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, masih semangat. Anggota KOR, apa kabar? Coba senyum dulu. Mereka dari tadi tidak senyum. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat tidak bacaan-bacaan hari Minggu kemarin? Hai. Cari buku Rua ada tidak? Tentang memberi janda miskin dan janda di Sarfat. Memberi segala milik mereka. Bahkan seluruh kehidupan mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang mereka takutkan digantikan oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Hari ini bacaan-bacaan suci berbicara kepada kita tentang akhir zaman. Kalau kita refleksikan dengan baik, bacaan pertama Nabi Daniel mengingatkan kepada kita segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini dicatat di surga. Kemudian ketika kita meninggal nanti sampai di surga Tuhan buka buku catatan kita.
Apakah kita pernah melakukan kebaikan atau tidak? Kalau kebaikan yang kita lakukan lebih banyak di dunia ini, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Kalau kebaikan yang kita lakukan seringkali karena terpaksa atau karena supaya dipuji orang, maka dicatat pakai pensil, tidak bertahan lama. Pilih yang mana, pakai tinta atau pakai pensil. Nanti kita hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Maka Yesus sempurnakan dalam Injil tadi. Kalau bacaan surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib menyempurnakan semua pengorbanan lain yang sering dipersembahkan pada zaman perjanjian baru, perjanjian lama, dan Yesus sudah sempurnakan dengan pengorbanannya. Maka kita tidak perlu, kalau orang Katolik berbuat dosa, tidak perlu lagi bunuh babi atau ayam. Cukup mengaku dosa, kemudian merayakan Ekaristi, maka dosa kita diampuni. Dan Yesus sempurnakan dalam Injil tadi, untuk menjadi terang butuh pengorbanan. Kita belajar, coba kita lihat lilin di depan kita. Mereka lilin, 4 lilin ini supaya bisa bernyala, mereka harus mencair. Artinya untuk menjadi terang butuh pengorbanan. Pengorbanan untuk menjadi terang tanpa berkorban, maka cahayanya akan redup. Sama dengan kebaikan yang kita lakukan ditulis dengan pensil, bertahan sebentar saja. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pilihan, memilih untuk menjadi anak-anak terang atau memilih untuk menjadi anak-anak gelap. Kemudian kalau ketiga bacaan suci hari ini disandingkan dengan bacaan-bacaan hari Sabtu kemarin, itu diingatkan kepada kita, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan menunda atau jangan menahan. Karena kalau kita menunda untuk berbuat baik, itu sama dengan kita menghalangi rahmat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menunda untuk berbuat baik, maka kita menutup diri kita terhadap terang sejati. Mari kita berjuang, semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini kita diingatkan bahwa suatu kelak kita semua akan meninggal dan kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini. Maka selagi Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, kita berjuang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga.